Semakin menjadi-jadi, pemukim Israel bunuh 60 warga Palestina. Rezim laknat dituding yang memfasilitasinya. Pemukim Israel bunuh 60 warga Palestina tahun ini. Rezim Zionis dituding beri fasilitas. Melansir sidonews.com. Surat kabar Palestina Al-Risalah menyatakan pemukim Israel yang didukung pemerintahan Perdana Menteri PM Benjamin Netanyahu telah membunuh 60 warga Palestina di Israel sejak awal 2023. Laporan itu diungkap pada Minggu 7 Mei 2023. Korban Palestina terakhir dari serangan pemukim Israel adalah Didier Al-Omari, 21 tahun, yang dibunuh pemukim Yahudi di desa Sandala, Marj Ibn Amer, utara Israel. Pembunuhnya, menurut Yediot Ahronot, diidentifikasi sebagai Dennis Pukin, 32 tahun, dari permukiman ilegal Yahudi Ganner, utara Israel. Yediot Ahronot melaporkan polisi Israel menahan pemukim yang merupakan seorang tentara di Brigade Golani Elite dan membuka penyelidikan atas insiden tersebut. Satu video untuk insiden tersebut menjadi viral di media sosial menunjukkan pemukim tersebut terlibat pertengkaran fisik dengan Al-Omari. Kemudian pemukim itu menarik pistolnya dan melepaskan beberapa tembakan ke pemuda Palestina itu saat dia kembali ke mobilnya. Keluarga korban Palestina mengatakan, keluarga Al-Omari berduka di Sandala dan di seluruh Palestina, di dalam tanah air dan di luar negeri. Untuk rakyat Palestina kami, martir muda Didier Al-Omari yang ditembak mati oleh pemukim teroris Israel dengan darah dingin. Ratusan orang Palestina memprotes di dekat permukiman Israel mengutuk pembunuhan Al-Omari yang mereka sebut sebagai eksekusi berdarah dingin. Tetapi tentara Israel menindak demonstran. Komite Kebebasan untuk Orang Arab di Israel menegaskan, pemerintah Israel telah mengambil keputusan strategis untuk menumpahkan darah kami hanya karena kami adalah orang Arab Palestina, terutama setelah membuka pintu lebar-lebar bagi para pemukimnya untuk mengangkat senjata dengan dalih membela diri. Serangan brutal Israel tewaskan 13 orang, Palestina minta dunia turun tangan. Palestina meminta intervensi dunia internasional untuk menghentikan eskalasi militer Israel di jalur Gaza. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, setidaknya 13 warga Palestina tewas, termasuk 4 anak dan 4 wanita. Serta 20 lainnya terluka dalam serangan udara Israel di wilayah yang diblokade itu pada Selasa 9 Mei 2023 pagi. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Palestina menyebut eskalasi Israel sebagai kejahatan keji dan perpanjangan perang terbuka penduduk Israel terhadap rakyat Palestina. Kementerian Luar Negeri Palestina menganggap pemerintah Israel bertanggung jawab penuh dan langsung atas konsekuensi serangannya. Solusi politik yang dinegosiasikan adalah satu-satunya cara untuk mencapai keamanan dan stabilitas. Bunyi pernyataan itu seperti dikutip dari Anadolu. Sementara itu, Perdana Menteri Palestina Muhammad Shtayyeh mengutuk serangan Israel dan menyebutnya sebagai terorisme negara. Agresi terhadap rakyat kami di jalur Gaza adalah terorisme negara terorganisir dan upaya untuk mengekspor krisis internal yang diderita pemerintah ekstremisme di Israel, kata Shtayyeh dalam sebuah pernyataan. Setidaknya 123 warga Palestina telah tewas oleh tembakan Israel sejak awal tahun ini. Menurut angka Palestina, 19 orang Israel juga tewas dalam serangan terpisah selama periode yang sama. Mohon kepada pihak terkait, pihak berwajib, dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.